Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ibadur Rahman Official. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sebuah tema yang berjudul tentang tanda-tanda kiamat. Mari kita simak video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'il mu'idil azizil hamidil lazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala nabiyhi wa khairatihi min khalqihi Muhammadin wa khatami anbiya'ihi wa afdali awliya'ihi wa ataraddu an alihil athhari wa sahabatihil akhyar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ketentuan Allah terhadap makhluk adalah semuanya memiliki pertanda yang menunjukkan ajalnya sudah dekat dan hidupnya akan berakhir. Manusia beruban, menua, sakit dan melemah. Ini menjadi pertanda ajalnya sudah dekat dan saat-saat kematiannya sudah hampir tiba. Hewan pada umumnya sama seperti manusia, ia berubah lantaran usianya tua kemudian terserang penyakit hingga kekuatannya runtuh dan akhirnya mati. Tumbuh-tumbuhan menguning, mengering, kemudian rontok dan layu. Ini semua menunjukkan bahwa bagian-bagian dari alam semesta memiliki tanda-tanda yang menunjukkan kehancurannya telah dekat. Alam semesta tidak ubahnya seperti yang lain, memiliki tanda-tanda yang menunjukkan masa kefanaan dan kehancurannya telah dekat. Tanda-tanda ini oleh Nabi disebut sebagai asyrat atau tanda-tanda karena kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda ini seperti akibat di mana sesuatu tidak terjadi tanpa adanya sebab. Wahyu ilahi turun menyebutkan dan menjelaskan tanda-tanda itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Faqad jaa'a asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum." Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Quran Surah Muhammad ayat 18. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Surah Al-Qamar ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 1. Rasulullah bersabda, "Aku diutus bersamaan dengan kiamat seperti dua jari ini." Beliau berisyarat dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau menyandingkan keduanya. Dalam kitabnya Allah menyebutkan salah satu tanda kiamat, yaitu turunnya Isa di akhir zaman. Allah berfirman, "Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna bihat tabi'un. Hadza siratum mustaqim." Fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kiamat sudah dekat banyak jumlahnya. Tanda-tanda itu terdiri dari dua, yaitu tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kiamat besar dijelaskan Rasulullah melalui sabdanya, "Ia kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Kabut, Dajjal, hewan, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa putra Maryam, Ya'juj dan Ma'juj."
3 longsor, longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jazirah Arab. Jazirah Arab. Dan tanda terakhir adalah api yang muncul dari Yaman yang menghalau manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat, karena fenomena ini menunjukkan rusaknya tatanan astronomi yang sekaligus menunjukkan akhir kehidupan dunia. Ketika matahari telah terbit dari barat, saat itu pintu tobat telah tertutup, sehingga siapapun yang bertobat pada hari itu, tobatnya tidak diterima. Dengarkanlah firman Allah Ta'ala berikut. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Quran Surah Al-An'am ayat 158. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, selain tanda-tanda besar di atas, banyak juga tanda-tanda kiamat kecil yang sudah nampak, dan setiap tanda-tanda yang sudah tampak tersebut menunjukkan kebenaran nubuwah Rasulullah. Tanda-tanda tersebut merupakan bagian dari ilmu gaib yang hanya diketahui Allah saja. Ketika Rasulullah memberitahukan suatu hal gaib, lalu berita tersebut terjadi tepat seperti yang beliau kabarkan, itu merupakan tanda kebenaran nubuwah beliau. Menyebutkan tanda-tanda jenis ini dapat memperkuat iman dan membangunkan orang yang terlelap dalam kelalaian. Karena dekatnya kiamat membuat orang yang berakal dan memiliki tekad yang kuat memanfaatkan waktu yang ada untuk negeri akhirat dengan mengerjakan hal-hal yang membawa manfaat, seperti melepaskan diri dari syirik dan berbagai kemaksiatan serta membawa bekal kebaikan dan ketaatan secukupnya sebelum hilang kesempatan dan habis waktu. Berikut beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi hingga saat ini. Pertama, disebutkan dalam sabda Nabi dalam kitab Sahih, kiamat tidak terjadi ketika hingga dua kubu besar berperang. Di antara keduanya terjadi pembunuhan besar-besaran. Seruan keduanya Nabi pun sama. Tanda ini sudah terjadi tepat seperti diberitakan Nabi, karena yang dimasukkan dua kubu besar adalah Ali beserta para pengikutnya yang beriman, dan Muawiyah beserta para pengikutnya yang beriman. Semoga Allah meridhai mereka semua. Pembunuhan besar-besaran yang dimaksud terjadi dalam perang Siffin. Tanda ini dianggap sebagai tanda yang pertama kali terjadi, karena masanya berdekatan dengan masa kehidupan Nabi. Kedua, disebutkan dalam sabda Nabi, kiamat tidak terjadi hingga banyak terjadi haraj atau pembunuhan. Mereka para sahabat bertanya, apa itu haraj, wahai Rasulullah? Pembunuhan. Jawab beliau. Tanda ini terjadi dengan jelas karena peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah berlangsung selama 10 tahun dengan jumlah korban tewas mencapai kurang lebih 2.500 saja. Sementara itu, ketika terjadi peperangan di negeri mana saja, jumlah korban tewas mencapai puluhan ribu. Benar apa yang dikatakan Rasulullah. Ketiga, lenyaplah khilafah Islam. Negeri-negeri Islam terpecah serta kebaikan dan keberkahannya hilang. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Irak menahan Mud dan Kafiznya, Syam menahan Mud dan dinarnya, Mesir menahan Irdab dan dinarnya. Kalian kembali seperti semula. Tanda ini termasuk salah satu tanda nubuah terbesar, karena beliau memberitakan Irak, Syam, dan Mesir akan ditaklukkan dan masuk Islam. Padahal saat itu semua negeri-negeri tersebut masih kafir dan syirik. Kabar yang disampaikan Rasulullah ini nyata terjadi. Negeri-negeri yang tersebut yang ditaklukkan dan menjadi Darul Islam. Harta berdatangan dari negeri-negeri tersebut ke wilayah Hijaz yang merupakan ibu kota dunia Islam. Hingga penduduk Hijaz pun hidup enak karena harta yang berdatangan dari berbagai negeri Islam. Selanjutnya masa berganti.
Irak, Syam, Mesir, dan negeri-negeri Islam lainnya menahan harta yang sebelumnya mereka kirimkan ke negeri-negeri Allah, Makkah dan Madinah. Penduduk Hijaz pun kembali hidup seperti sedia kala, hidup sengsara, karena kawasan mereka adalah kawasan padang pasir, bukan kawasan pertanian ataupun industri. Tanda nubuah ini nampak dengan terang, laksana matahari di siang hari. Keempat disebutkan dalam sabda Nabi dalam riwayat Ahmad. Akan muncul di antara umatku sejumlah lelaki yang duduk di atas pelana seperti tunggangan. Mereka menghentikannya di depan pintu-pintu masjid. Para istri mereka berpakaian seperti telanjang. Kepala mereka seperti punuk unta yang kurus. Laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka itu terlaknat. Renungkanlah mereka duduk di atas pelana seperti tunggangan. Bukannya ini mobil. Kepala mereka seperti punuk unta yang kurus. Bukankah ini rambut model baru yang tidak lain adalah gelungan rambut di atas kepala hingga nampak seperti punuk unta. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dan real tepat seperti yang beliau kabarkan. Marilah kita ucapkan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Carilah bekal untuk negeri akhirat karena tanda-tanda dekatnya hari akhir bermuncul. Mari kita melepaskan diri dari segala kemaksiatan, mari kita melaksanakan segala ketaatan dan memperbanyak amal soleh. Allah berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi katabal fana'a ala kulli ma fil ardi wa qala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa huwa ahlul hamdi wa syukri wa usalli wa usallimu ala khairatihi min khalqihi Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda-tandanya muncul. Sudah banyak di antara tanda-tanda itu yang terjadi dan yang tersisa hanyalah tanda-tanda yang besar. Seperti telah kita ketahui, manakala satu di antara tanda-tanda kiamat besar terjadi, yang lainnya muncul beriringan laksana rangkaian merjan yang diikat benang. Ketika salah satu di antaranya jatuh, maka yang lain ikut berjatuhan semuanya. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari telah terbit dari barat, saat itu pintu tobat telah tertutup. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tanda-tanda kiamat menunjukkan kebenaran nubuah Rasulullah, sehingga dengan terjadinya tanda-tanda ini, orang-orang yang beriman semakin meningkat imannya setelah mendengar dan mengetahuinya. Sementara orang-orang yang tidak punya iman, andai saja mereka mengetahui tanda-tanda ini dengan benar, niscaya mereka beriman pada nubuah Rasulullah dan masuk Islam. Ingatlah hal ini dan sampaikanlah pada orang lain dengan harapan semoga Allah memberi manfaat bagi orang yang mendengarnya sehingga ia mendapat petunjuk. Kita juga harus mengingat hal ini dan jangan sampai melupakannya, karena tanda-tanda ini mendorong untuk segera berbuat baik dan berlomba dalam kebajikan. Itulah bekal musafir menuju negeri akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada yang memberi kita nasihat dengan tulus seperti nasihat yang disampaikan Rabb kita kepada kita melalui kalam ini. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Sebaik-baik bekal adalah bekal yang membawa manfaat bagi yang membawanya dan mengantarnya menuju tempat di mana ia tinggal bersama keluarganya di surga-surga penuh kenikmatan. Bekal yang dimaksud adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa karena bekal ini membawa manfaat bagi yang membawanya di tengah jalan menuju negerinya yang hakiki. Orang yang senantiasa memohon ampunan akan diselamatkan dari berbagai musibah dan dosa dalam kehidupan dunia. Orang yang bertakwa akan disambut para malaikat saat keluar dari kubur. Para malaikat berkata kepadanya, inilah hari yang dijanjikan kepadamu dulu. Saat masuk ke tingkatan tinggi di dalam surga, para malaikat berkata kepadanya,
Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Ia sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala hal yang diharamkan hingga ia meninggal dunia. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Untuk itu bersabarlah seperti kesabaran penghuni surga ini, niscaya kita mendapat balasan seperti balasan yang ia terima. Panjatkanlah doa, solawat dan salam untuk Nabi kita. Doakanlah keridhaan kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mohonkanlah ampunan dan rahmat untuk orang-orang yang beriman sebelum kita yang telah mendahulinya. Memohonkan mohonkan Memohonlah hidayah dan taufik untuk imam dan para pemimpin kita. Faya ibadallah ittaqullaha wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmili islamihi wa imanih wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.